Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan memprediksikan apa yang akan terjadi pada One Piece chapter 985. Cerita di alur Wano semakin menarik. Oda Sensei memberi banyak kejutan di alur ini dan mengungkap sebagian misteri di dalamnya. Tentu kita sudah tak sabar menunggu hal menarik lainnya yang akan dihadirkan dalam alur ini. Nah, apa saja keseruan yang akan dihadirkan pada One Piece chapter 985? Mari kita bahas bersama-sama. Seperti yang kita duga pada cover story lalu, jika Pons akan mengungkapkan identitasnya sebagai ayah dari Lola dan Chiffon, yang membuat mereka sangat terkejut karena sejak kecil Big Mom merahasiakan siapa ayah mereka. Dan di One Piece chapter 985, kami prediksikan jika cover story akan mengisahkan tentang karakter lain yang bisa jadi memperlihatkan kondisi Jerma Double Six setelah berurusan dengan Big Mom di alur Whole Cake Island. Setelah pada chapter lalu kita dikejutkan jika Yamato sebenarnya adalah seorang wanita, karena selama ini teori yang beredar di kalangan fan One Piece dunia jika anak Kaido adalah laki-laki. Tak hanya itu, Yamato rupanya juga memegang catatan harian Oden yang sejak lama Kaido telah mencarinya. Rupanya anaknya menemukan buku tersebut di wilayah Kuri tanpa sepengetahuan siapapun. Dan di akhir chapter, dia mengungkapkan jika dia pernah bertemu dengan Ace. Nah, hanya saja belum jelas dalam kondisi seperti apa pertemuan antara Yamato dengan Ace tersebut. Yang kita tahu, Yamato sempat bertarung dengan Ace. Apakah ini berarti Ace bertemu dengan Yamato sebagai musuh, atau Yamato hanya ingin menguji kekuatan Ace saja? Kami prediksikan pada One Piece chapter 985 nantinya, kita akan melihat sedikit kisah flashback pertemuan antara Yamato dengan Ace. Apalagi mengingat Luffy juga hampir pasti ingin tahu bagaimana Yamato bertemu dengan Ace. Jika memang mereka pernah berteman dengan Ace di masa lalu, apalagi memiliki hubungan yang lebih dari itu, kami yakin Luffy akan cukup respect kepadanya. Seperti yang diungkapkan Yamato pada chapter lalu, dia ingin bergabung dengan aliansi Luffy untuk menghajar ayahnya dan juga Orochi yang telah membuat Oden mati dengan cara mengenaskan. Dia menyampaikan bahwa dia ingin melanjutkan ambisi Oden untuk menyambut Joy Boy dan membuka tabir negeri Wano. Tapi bagaimana dia melakukannya? Untuk bisa membuka tabir negeri Wano, Yamato harus menurunkan Orochi dari tahtanya sebagai shogun di negeri Wano Kuni. Dan untuk melakukan itu, Yamato juga harus mengalahkan ayahnya. Tentu saja, Yamato tahu betapa kuatnya Kaido jika dibandingkan dengan Luffy. Itu artinya, besar kemungkinan Yamato punya rencana tersendiri untuk mengalahkan Kaido. Jadi, menurut prediksi kami pada One Piece chapter 985 nantinya, atau selanjutnya, akan memperjelas rencana apa yang difikirkan oleh Yamato untuk mengalahkan Kaido dan Orochi. Tentu rencana ini setidaknya akan mempermudah bagaimana aliansi Luffy menghadapi makhluk terkuat dan manusia terlicik. Pada chapter lalu, setelah Kaido mencari Big Mom yang tak kunjung muncul di panggung utama pesta dan diberitahu jubirnya jika Big Mom sedang menuju ke sana. Nah, di depan anak buahnya dan didampingi oleh All Star dan juga Orochi, Kaido mengungkapkan hal yang mengejutkan jika dia merencanakan akan membuat proyek baru Onigashima. Ada banyak kemungkinan yang terpikir oleh kami, tapi besar kemungkinan proyek ini berhubungan dengan ambisi Kaido untuk menciptakan perang besar terhadap dunia. Berhubung Kaido sudah membentuk aliansi dengan Big Mom, apakah ini saatnya bagi Kaido dan Big Mom untuk mengumumkan perang dengan pemerintah dunia, ataukah Onigashima baru ini sesuatu yang lain yang ada kaitannya dengan menguasai dunia? Kita lihat saja bagaimana Oda Sensei membuat kita semakin terkesan pada alur Wano ini.
Pada One Piece chapter 982 lalu, saat rombongan Marco datang ke Wano Kuni, di sana terlihat sosok misterius yang menggunakan jubah bermotif garis lurus. Pada awalnya, kami mengira itu adalah Izo. Kemudian, di One Piece chapter 984, rombongan Marco sudah sampai di belakang Onigashima dan bertemu dengan sebagian Akazainen yang diantar oleh Law. Di sana terlihat Nekomamushi, Marco, dan Izo. Rupanya, jubah yang digunakan Izo dan yang ditampilkan pada One Piece chapter 982 jelas berbeda. Lalu, siapa karakter yang menggunakan jubah bermotif garis lurus? Ada dua kemungkinan yang bisa kami prediksikan. Pertama adalah Shiki. Bentuk rambutnya yang mirip dengan orang yang meminum sake itu. Di chapter 0, orang yang diduga sebagai Shiki terlihat memakai pakaian strip. Apalagi, Shiki juga diduga berasal dari negeri Wano Kuni, karena dalam flashback Orochi pernah menampilkan wajah yang mirip dengan Shiki muda. Tapi, apakah ia Shiki akrab dengan Crocus? Tapi kami merasa jika sosok ini kecil kemungkinan adalah Shiki. Kemudian yang kedua adalah Scooper Gaban. Sosok Gaban 20 tahun lalu rambutnya hitam, diikat, dan pakai baju kaos saja. Tapi setelah 2 dekade rasanya rambut dia juga sudah berubah. Dan keputusan memakai jubah bukanlah sesuatu yang harus dipertanyakan. Pertemuan Marco juga lebih cocok untuk Gaban yang punya hubungan lumayan baik dengan kru Shirohige dibanding dengan Shiki yang hanya menginginkan kekuatan dari Roger saja. Nekomamushi dan Izo dibawa Marco untuk sampai ke Onigashima duluan. Bisa jadi masih ada sosok misterius lain di kapal Nekomamushi. Jika nakama masih ingat di One Piece chapter 981 lalu, Sanji terlihat sedang sangat-sangatnya semangat karena di depannya ada tempat prostitusi yang biasanya wanita penghibur selalu ada di sana. Tapi saat Sanji memasuki tempat tersebut hasilnya nihil, tak ada satupun orang di sana, hingga membuatnya sangat kecewa. Lalu, di One Piece chapter 983 lalu, di saat Luffy sedang sibuk berhadapan dengan para Togiropo, Nami yang dikejar oleh Prometheus dan Big Mom, lalu Zoro yang dikepung oleh 500 gifter, sedangkan Sanji malah asik-asikan mencari wanita penghibur. Hal ini tentu membuat Nami sangat kesal. Apa tujuan Sanji datang ke Onigashima? Mau ikut berperang atau mau asik-asikan sama wanita penghibur? Kami prediksikan di chapter 985 atau selanjutnya, nantinya di sana Nami dan lainnya sudah terdesak dan berhadapan dengan Big Mom. Kami yakin Sanji akan cepat meresponnya. Hal ini tak sekali dua kali saja Sanji melakukannya saat ada wanita yang meminta tolong dari jarak yang jauh. Sanji cukup peka untuk mendengarnya dan dengan cepat dia akan membantunya. Hal ini juga akan terjadi pada Nami. Di momen ini bisa saja dia mengaktifkan kekuatan Red Suit-nya untuk menyelamatkan Nami dan lainnya. Apalagi selain memiliki pergerakan yang cukup cepat, dia juga bisa menghilang. Sejak terbebasnya para tahanan Udon dari perbudakan, nasib Karibo tak kunjung diperlihatkan. Apakah dia pergi dari negeri Wano atau memutuskan bergabung dengan aliansi Luffy untuk perang melawan Kaido di Onigashima? Atau jangan-jangan Oda Sensei sengaja menyimpan karakter licik ini untuk sebuah kejutan pada saat perang Wano berlangsung? Perlu kita ingat Karibo juga cukup tersiksa selama di tahanan Udon. Dua orang yang membuatnya sangat dendam. Yang pertama adalah Disdrake yang membuatnya dipenjara dan kedua adalah Kaido. Semoga saja jika dia memutuskan untuk pergi ke Onigashima, dia juga memiliki peran penting dalam tumbangnya tahta Orochi dan kekalahan Kaido, sama seperti perannya di Udon dulu. Bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Salam nakama.